Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga Ibu harap kalian semua baik-baik aja dan selalu sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan inverse. Oke ya. Nah, ini nanti pada fungsi akan kita pelajari mengenai domain fungsi. Apa sih domain fungsi itu? Domain fungsi itu nanti ada dua macam. Yang pertama, jika fungsi x itu sama dengan akar dari fx, maka semua bilangan r di mana fx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Tapi kalau misalnya fx per gx berbentuk pecahan, maka semua bilangan r di mana gs itu tidak sama dengan 0. Oke ya. Nah, sedangkan komposisi fungsi itu ada beberapa macam. Ini bisa dilihat, ini ada lingkaran ini dibaca bundaran. Jadi f bundaran gx sama dengan f gx. Ini sama aja artinya, f bundaran g. Maksudnya kita baca dari belakang maksudnya. Jadi maksudnya itu g dalam f. G dalam f. Kalau misalnya g bundar f artinya f dalam g. Kemudian f bundar g bundar h artinya, nah yang artinya h dalam g dalam f. Oke ya. Nah, kalau seperti ini juga sama. Berarti ini G dalam F. F dalam G. H dalam G dalam F. Oke. Oke, langsung aja. Maksudnya gimana itu? Langsung aja kita ke contoh soal supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nomor 1, daerah asal fungsi fx sama dengan akar kuadrat dari 2x tambah 6 per 3x tambah 9 adalah titik. Oke, ini maksudnya apa? Kita perhatikan nih, untuk mendapatkan daerah asal fungsi, kita lihat yang pembilang. Pembilang ini kan berbentuk akar. Kalau berbentuk akar syaratnya apa? Nah, fx lebih dari atau sama dengan 0. Maka 2x tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. 2x lebih dari atau sama dengan negatif 6. Karena kan ini pindah ruas ke sini ya. Nah, sehingga x-nya ini pindah ruas juga 2-nya, maka negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 lebih bagi 2 adalah negatif 3. Maka x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Oke, kemudian yang penyebutnya lagi 3x tambah 9 karena dia berbentuk pecahan ya. Maka dia fungsinya adalah tidak boleh sama dengan 0. Maka kita langsung aja hitung 3x ditambah 9 sama dengan tidak boleh sama dengan 0. Maka 3x tidak sama dengan negatif 9. Ini kan pindah ruas ini, jadi awalnya yang positif menjadi negatif. Maka x tidak sama dengan negatif 9 dibagi 3. Karena ini 3 pindah terus ke sini jadi dibagi, negatif 9 dibagi 3 adalah negatif 3. Maka x tidak sama dengan negatif 3. Nah, hasilnya ada x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x tidak boleh sama dengan negatif 3. Ada nggak jawabannya? Cari nih, lebih dari atau sama dengan negatif 3, x tidak sama dengan 2. Oh, salah ya, karena dia x-nya tidak sama dengan negatif 3. Ini juga yang harusnya negatif 3. Ini juga harusnya negatif 3. Kemudian yang ini, x lebih dari sama dengan negatif 3, benar. Tapi x elemen r, yang x tidak sama dengan negatif 3-nya mana? Tidak ada kan? Oh, berarti salah. Sekarang kita lihat nih, x lebih dari negatif 3. Loh, kenapa ini jawabannya, Bu? Padahal ini cuma lebih dari. Oke, kita perhatikan. Ini kan lebih dari atau sama dengan negatif 3. Sedangkan ini angkanya sama-sama negatif 3 kan? Berarti kita bisa gabung. Lebih dari atau sama dengan negatif 3 tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, ini kan lebih dari atau sama dengan, ini ada sama dengannya. Sedangkan di sini syaratnya itu apa? Syaratnya tidak boleh sama dengan. Maka ini sama dengannya dihapus, maka sisa lebih dari. Jadi x lebih dari negatif 3. Oke ya, paham ya? Oke. Lanjut. Atau kalau misalnya nanti ada pilihan jawabannya x lebih dari sama dengan negatif 3, x tidak boleh sama dengan negatif 3, boleh juga sama aja. Ini ada alternatif jawaban yang ekuivalen dengan jawaban yang ini ya. Oke, langsung nomor 2. Diketahui fungsi x sama dengan 8x dikurang 2 dan fungsi g itu sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6. Fungsi komposisi f bundaran g x adalah titik. Nah, artinya g dalam f. Jadi, fungsi g ini nanti kita substitusi ke fungsi f ya. Gimana caranya? Oke, nih perhatikan.
Kita tulis dulu fx. Fx-nya sama dengan 8x dikurang 2. Gx-nya sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6. Ini ya. Ini dan ini. Oke. Setelah itu gimana? F bundaran G. Berarti G di dalam F. G-nya ini nanti kita masukkan ke dalam F. Yang dimasukkan yang mananya? Ke huruf X-nya. Jadi 8-nya tetap, negatif 2-nya tetap. Jadi selain angka X itu adalah tetap. Sisanya kita ubah dengan G. Ya, kenapa Bu? Kenapa G yang masuk ke dalam F? Karena soalnya F bundaran G, maka G dalam F. G ada di dalamnya F. Oke, langsung. 8-nya tetap, negatif 2-nya tetap. X-nya ini yang mana, Bu? X-nya berubah jadi apa? Berubah jadi G. Ya, karena kan kita masukkan ya G dalam F, sehingga X-nya berubah jadi X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Oke, paham? Nah, jika kurang paham bisa kalian ulangi lagi videonya. Nah, setelah itu gimana? Langsung aja kalikan. Jadi 8 dikali X2, 8X pangkat 2. 8 kali negatif X, 8X negatif ya. 8 dikali negatif 6, negatif 48. Nah, dikurang 2-nya ikut dikali 8 enggak? Tidak. Kenapa? Karena kan 8 ini hanya dikalikan ke dalam kurung ya. Ke yang ada dalam kurung, sedangkan 2-nya kan tidak ada di dalam kurung, sehingga tetap ya negatif 2. Wah. Nah, sekarang kita hitung nih, siapa yang bisa disederhanakan? 8x pangkat 2 ada enggak temennya di sini? Tidak ada ya, berarti tetap 8x pangkat 2. Kemudian dikurang 8x juga tetap. Nah, ini dia negatif 48 dikurang 2. Hasilnya ada negatif 50. Ada enggak jawabannya? Ada, yaitu C. Oke. Paham ya? Nah, mudah ya, mudah banget. Dah, lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini yang ditanyakan adalah diketahui fx sama dengan x tambah 2 dan fungsi g itu adalah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2. Fungsi GOF atau G bundaran F, artinya F dalam G. Kalau tadi kan G dalam F, sekarang dibalik, F dalam G. Berarti nanti kita akan substitusikan F ini ke dalam G sini. Nih, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini ya. Merubah X-nya. Oke, tulis dulu jawab. Fx sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2. Maka yang ditanyakan G bundaran F yaitu F dalam G. Berarti yang tetap nanti itu adalah G-nya. G-nya itu angkanya tetap ya, seperti tadi yang Ibu bilang. Angkanya tetap, yang berubah hanya nilai X. Gantian nih, gantian F-nya yang dimasukkan ke dalam G-nya. Nanti F-nya ini kita masukkan ke dalam G-nya sini. Kok tadi kan G-nya masuk ke F, sekarang gantian F masuk ke G. Oke deh, sekarang negatif 3-nya tetap, negatif 2-nya tetap. Yang berubah apa? Yang berubah ini dia. X dan X. X pangkat 2 kita rubah jadi X tambah 2 pangkat 2. Kemudian dikurang 3X. Kemudian negatif 3X. Berarti negatif 3 dikali X tambah 2. Kenapa Bu nggak ada kuadratnya? Di sini kan tidak ada kuadratnya, memang hanya X aja kan. Nah, berarti langsung aja X tambah 2. X-nya ini diganti dengan F-nya, X tambah 2. X pangkat 2 juga diganti dengan ini, X tambah 2 pangkat 2. Jadi pangkatnya tetap, yang berubah X-nya aja, kita ganti X tambah 2. Ini juga X-nya berubah jadi X tambah 2 dikurang 2. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kita hitung nih, X tambah 2 pangkat 2, hasilnya berapa? Iya, seperti ini cara mengalihkannya. Kalian pasti masih ingat kan? Oke, yang udah lupa ini dijelaskan lagi. X tambah 2 pangkat 2 artinya X tambah 2 dikali X tambah 2 kan? Cara menghitungnya gimana? Langsung aja nih. Jadi X dikali X. Jadi depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Sehingga X kali X hasilnya X pangkat 2. X dikali 2 hasilnya 2X. 2 dikali X hasilnya 2X. 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi dia gantian gitu ya. Gantian. Jadi depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Sehingga dapatlah nih. X pangkat 2 ada temennya enggak? Enggak ada, berarti tetap 2X tambah 2X ya ini ya. Berarti hasilnya 4X ditambah 4 tetap. Nah, kita taruh di sini hasilnya. X pangkat 2 tambah 4X ditambah 4. Ini adalah hasil dari X tambah 2 pangkat 2. Kemudian ini lagi. Ini caranya sama, kita kalikan ke dalam. Jadi negatif 3 dikali X hasilnya negatif 3X. Negatif 3 kali
2 hasilnya negatif 6. Kemudian negatif 2-nya tetap. Oke? Oke, sekarang kita sederhanakan. X pangkat 2 ada temennya nggak? Nggak ada, berarti tetap X pangkat 2. Kemudian 4X. Ada nggak temennya yang sama-sama hanya X, tidak berpangkat? Ada, yaitu negatif 3X. Sehingga 4X dikurang 3X hasilnya 1X atau X ya. Kemudian 4 yang tidak ada X-nya kita cari nih. Kita gabungkan jadi 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikurang 2 hasilnya negatif 4. Oke, ada jawabannya yaitu A. Yaitu X pangkat 2 ditambah X dikurang 4. Oke ya? Mudah banget kan? Ya, mudah. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Nanti jika masih bingung, bisa kalian tonton lagi videonya. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi Ibu via WhatsApp. Oke? Pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.